Sehingga kemarin LP2M membuat 3 jurnal lagi yang itu memang dikhususkan untuk masing-masing prodi. Nah, kemudian menambah 1 jurnal internasional. Jadi jurnal internasional ini memang kita butuhkan juga dan sudah dibuat, barangkali nanti seperti apa sambil jalan Pak Imam ya, untuk bisa ya kita ini yang nanti yang akan mengisi semua jurnal, sehingga semua tulisan dari para dosen bisa tertampung, termasuk tulisan mungkin yang ada kira-kira 40-60% itu ya, nah itu bisa semuanya kita bisa tertampung di situ. Itu sekedar informasi saja terkait jurnal. Jadi monggo kalau Bapak Ibu punya tulisan, kepingin menyampaikan, sekarang langsung ke LP2M ya. LP2M itu yang dikenal ya ketuanya Pak Imam, anggotanya itu ada Bu yang baru Bu Meta, terus siapa lagi? Bu Umi, dan juga kalau orangnya yang begitu aktif, saya sampaikan ke ketua LP2M. Kalau nggak begitu aktif, tidak bisa memberikan ini, kalau memang mau diganti yang monggo. Kalau saya selalu sampaikan itu. Tapi beliau orang baik, semuanya punya potensi Pak Ketua. Ya wes monggo. Boleh menambahkan. Nggih monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan tentang MBKM. Jadi di MBKM itu ada 8 pilihan ya. Ada 8 pilihan model. Nah, bagaimana perguruan tinggi itu bisa memilih sesuai dengan kondisi yang ada di PTKI masing-masing. Jadi kalau kita misalnya niru seperti di PTKIN misalnya, ya mungkin ya berat karena di sana juga sudah sistemnya sudah tertata rapi, ada konsorsium antar ini. Jadi kita pilih saja mana dari 8 itu yang bisa untuk menguntungkan Stay Taruna. Contoh, ada magang di situ. Nah, itu kita pilih misalnya. Jadi berarti apa? Nanti ada 2 semester kira-kira yang kemungkinan mahasiswa itu sudah di lapangan itu. Dan itu bisa membantu ketika di PAI atau PGMI ya, sehingga mereka ketika di sekolah yang sudah ngajar itu bisa kita apresiasi dengan berapa SKS itu. Nah, itu berarti apa? Mereka sudah magang, tinggal bagaimana kita meramu aturannya saja. Katakanlah HKI misalnya nanti, oh mereka sudah magang, mungkin karena Pak Zuman punya Ferrari ya, punya Ferrari, maka banyak tenaga yang di Ferrari yang sudah praktek di situ sudah dihargai berapa SKS, sehingga mereka terbantu tidak sampai menempuh sekitar 120 SKS itu. Mereka bahkan kemungkinan ya di lapangan mereka akan lebih berpengalaman, dan dengan pengalaman itu mungkin akan lebih matang gitu. Tinggal nanti ketika masuk di bangku kuliah ini malah dosennya harus siap-siap gini apa? Dosen tahu di lapangan enggak ini? Nanti ketika dosen nggak tahu di lapangan, contoh misalnya tentang kurikulum atau tentang peraturan, ini malah nanti pinternya mahasiswa itu lah. Dan tidak masalah pinter mahasiswa, memang kita harus mahasiswa semakin bagus. Kalau yang saya ketahui jadi di UINSA itu memang sudah ada di situ asosiasinya. Jadi misalnya saya di arsitek ada APTARI, Asosiasi Arsitektur Indonesia, itu sudah di PTKIN ya, itu sudah ada linknya, jadi sudah pasarkan, jadi tidak ribet lagi. Nanti prodi apa dengan prodi apa sudah ada satu Indonesia itu, dan ada dinaungi salah satu aplikasinya. Nah, ikut di situ. Lah kalau kita niru di situ, kemungkinan juga harus punya asosiasi itu, kemudian punya aplikasi yang bisa ketika KRS itu nanti ikut di sini, dosennya juga sudah ada di Sepada. Jadi ibu bapak kalau sudah di Sepada itu mahasiswa dari manapun bisa ikut mata kuliah sesuai yang mereka pilih itu. Nah, kira-kira piranti perangkat itu sudah kita punya apa tidak? Nah, maka dari itu saya sarankan mana dari 8 opsi yang diberikan oleh Mas Menteri itu yang bisa menguntungkan perguruan tinggi kita
sehingga kita tidak ketinggalan tadi. Kalau perguruan tinggi yang lain bisa MBKM, kenapa kita tidak bisa? Nah itu kan, lah bisa yang mana ya itu yang kita pilih. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi disebut dengan RPS. Ini saya sarankan ada forum khusus Pak Ketua sebelum masuk di perkuliahan. Jadi diundang semua dosen yang tadi katanya Pak Ketua yang datang berarti itulah yang memperhatikan, kecuali yang sudah memberi izin di area awal itu berarti sudah punya komitmen. Kalau sudah datang saja tidak, ya mohon maaf walaupun saya sudah di outsider ya, tetap karena saya diundang apalagi di WA khusus dalam ini Pak Kaprodi yang WA saya. Biasanya Pak Ketua WA saya, ya kemudian sudah diwakilkan Kaprodi ya saya harus datang lah karena dikhususkan langsung di Japri kan itu kan. Nah itu menunjukkan sebuah komitmen ya. Kalau nggak punya komitmen ya susah lah. Ini supaya nanti tertata sama di RPS, nanti di RPS-nya sama maksud saya, maka ada forum tersendiri khusus RPS sehingga nanti ketika sudah dibagi pas memasarkan mata kuliah, siapa pegang mata kuliah apa di semester berapa, itu nanti sudah ketika di hari itu menghasilkan produk RPS yang sama itu. Sehingga nanti ketika akreditasi atau kebutuhan apa sudah nggak minta-minta ya. Karena di UIN saya itu begitu mau ngajar suruh nyetor RPS itu di prodi biasanya ya. Jadi kita nyetor ke prodi lah. Kalau perguruan tinggi yang lain bisa itu kenapa Taruna tidak bisa lah? Itu saya kembalikan lagi. Saya yakin bisa sehingga sebelum nanti masuk di perkuliahan lah silakan nanti ada forum itu masing-masing nanti untuk menyusun RPS sesuai dengan yang tadi mungkin ada saling take and give. Jadi setiapnya misalnya tadi oh ini CPL, nanti jangan-jangan ya mohon maaf kemungkinan ada yang belum familiar apa CPL itu, apa CPMK itu, CPL itu berapa, kemudian CPMK itu berapa, dan itu sudah ada aturannya yang disesuaikan oleh yang sudah diatur di peraturan itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ya bagaimana merekrut mahasiswa yang banyak ya. Ini kemarin belum saya kasih link Pak Ketua Pak Ketua Panitia. Insya Allah di saya itu ada 7 yang ke PGMI. Insya Allah. Tapi linknya belum saya berikan. Lah nanti akan saya berikan biar nanti ngisi. Tapi Pak Ketua ya, karena saya ini tidak ikut di kaki saya sendiri. Jadi saya membangun kaki-kaki yang ada nanti supaya memang betul-betul satu mahasiswa itu berapa Pak Ketua ya. Ketua stay dalam hal ini ya. Yang tadi ketua panitia ketika berhubungan sama satu mahasiswa berapa. Karena itu akan saya distribusikan kepada kaki-kaki itu, bukan ke saya. Saya kemungkinan susah untuk mencari mahasiswa, maka saya pakai orang-orang itu dan saya janjikan nanti satu mahasiswa. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama dalam persiapan perkuliahan semester ganjil insyaallah. Langsung saja. Jadi insyaallah untuk itu untuk kalender akademiknya sudah selesai. Karena saya juga bareng dulu kerjanya, jadi sudah selesai. Tapi mungkin ada perubahan atau gimana, jadi saya sampaikan dengan Pak Dimas untuk merevisi atau gimana dulu Pak. Karena menyesuaikan dengan kalender di tahun 2021. Untuk persiapan di semester ganjil ini. Di surat yang sudah beredar di situ Bapak Ibu minta tolong untuk membawa materai karena nanti sebagai persiapan awal pembelajaran kami mohon untuk bisa mengisi surat kesediaan mengajar karena pengalaman di semester yang kemarin beberapa yang sudah mengisi surat kesediaan tapi karena tidak materai jadi banyak juga yang tidak masuk gitu, kurang aktif dalam mengajar sehingga kami kesulitan untuk mencari pengganti atau mengisi di jam-jam kosong. Jadi di awal mungkin ini untuk di persiapan pembelajaran ini kami mohon untuk kesediaannya Bapak
surat kesediaan mengajar, sehingga nantinya kami bisa membuat jadwal sesuai dengan kesediaan yang sudah panjenengan tulis semuanya. Jadi mungkin yang saat ini hadir atau tidak hadir tapi ada halangan dengan yang sudah izin gitu ya, maksudnya nggak bisa hadir gitu, bisa mungkin menyusul, tapi saya harap yang hadir ini nanti bisa mengisi surat kesediaan dan langsung dikumpulkan dengan bermaterai gitu, okay. Untuk pertama jadi mengisi nanti bisa dikumpulkan langsung ke kaprodinya masing-masing. Untuk jadwal menyusul gitu ya, itu cuma jadwal semester berganjil, itu menyusul nanti mungkin akan diberitahu untuk diberitahu ke kaprodinya masing-masing sesuai dengan kesediaan panjenengan yang sudah panjenengan tulis tuh. Terus untuk terkait dengan selama ini kita kurikulum yang kita pakai masih berbasis KKNI gitu misalnya KKNI. Nah sekarang ini kampus swasta khususnya gitu ya, atau kampus-kampus negeri yang lain itu sudah hampir beberapa persen itu sudah menerapkan Merdeka Belajar MBKM ya, MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu rata-rata sudah memakai kampus merdeka gitu dengan logo. Kalau panjenengan melihat beberapa kampus swasta pasti di atasnya kalau ada tulisannya kampus merdeka berarti kurikulum yang dipakai itu sudah tidak memakai kurikulum KKNI lagi ya, tapi memakai kurikulum Merdeka Belajar gitu. Tapi untuk di Stay Taruna hingga saat ini masih menggunakan di kurikulum KKNI. Nah, rencana gitu Pak, rencana kedepannya sebenarnya saya mau mensosialisasikan terkait dengan kurikulum MBKM itu, karena beberapa di tahun-tahun lalu ya, karena di 2021 itu ada perwakilan dari PT KIS untuk mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Sebenarnya tidak, kalau di RPS-nya itu banyak sekali perubahan gitu nih, hampir tidak semuanya, sebagian saja hampir sama juga dengan di KKNI gitu. Apa perlu disampaikan gitu Pak nih? Itu di situ nih. Memang dosen itu sudah tidak serius ya, kita tidak usah pertahankan, kita cari yang serius. Kenapa begitu ya? Karena pasti akan menular ke yang lainnya, jadi tidak serius semua. Dan terus terang memang beberapa hal mengenai tentang tupoksi barangkali saya mencoba untuk mendistribusikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi tidak semuanya numpuk ada di ketua. Urusan lantai kotor ketua, urusan konsumsi ketua, urusan ya termasuk urusan ya dosen memang pada akhirnya ke ketua, tapi kan arahnya harus melalui kaprodi terlebih dahulu. Jadi barangkali ada hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan ya kepada Bapak Ibu dosen terkait dengan kebijakan yang saya buat. Tentu karena saya ingin semuanya bisa berjalan. Jadi kaprodi juga bisa menjalankan fungsinya. Kalau urusan dosen selalu saya serahkan ke kaprodi. Termasuk mohon maaf hari ini kita itu dibanjiri para pelamar. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan, pelamar untuk menjadi dosen di Stay Taruna Surabaya, baik itu di prodi PAI, PPMI dan HK. Jadi yang sudah ada di meja saya itu termasuk yang dari PPMI. Itu ada beberapa yang kemarin sudah kita wawancarai begitu ya. Dan itu linier ya, rata-rata linier gitu ya, S1 S2 ini. Tapi itu saya serahkan ke Pak Kaprodi. Jadi karena itu menyangkut kebutuhan gitu. Kalau memang dibutuhkan ya kita rekrut, tapi kalau memang tidak ya tidak usah terlebih dahulu. Biar Kaprodinya tidak berpikir ya butuh apa tidak. Kalau butuh ya sudah kita rekrut. Nah, kemudian HK juga demikian, kemarin terbaik UIN ya, S1 S2 nya itu juga daftar ke sini untuk jadi dosen. Saya itu heran
orang loh nyari kampus kayak Taruna aja agak susah. Agak susah, tapi kok menjadi ini ya, artinya masih ada keinginan untuk bisa bergabung dengan kita. Itu sangat kita harapkan. Termasuk PAI juga demikian. Oleh karena itu saya berharap dari dosen-dosen yang ada, ya marilah kita berjuang bersama-sama. Karena jadi dosen di kampus swasta itu harus banyak berjuangnya. Berjuang itu kalau dalam bahasa politik itu kan beras, baju, dan uang. Tapi ya tidak seperti itu ya. Artinya memang banyak berjuangnya, dan kita tidak bisa hanya berpikir seperti dosen negeri ya, yang pulang selesai ngajar pulang. Tapi kalau di swasta itu juga mikir kira-kira mahasiswa itu agak gimana saya juga bisa bantu cari mahasiswa, kemudian bagaimana saya bisa bantu untuk membesarkan lembaga dan lain-lain. Itu memang senantiasa seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang biasa di swasta atau lama di swasta itu saya pikir juga memahami akan hal ini ya. Termasuk kalau dihitung kerugian material imaterial, sebenarnya kalau mau dihitung, saya jadi ketua STAI ini kerugian materialnya itu banyak. Tapi saya tidak berpikir ke sana, karena terus terang saya ngelola law firm itu, kalau per bulan itu saya bisa sampai 50 juta per bulan. Tapi setelah saya jadi ketua STAI itu, untuk mencapai 50 sampai 100 itu masih mengkos. Ya ini ya, makanya saya juga nggak terlalu berharap dari perguruan tinggi ya. Tapi karena ini berjuang mungkin bagian dari keberkahan. Karena saya punya keyakinan menjadi guru, menjadi dosen itu memang tidak bisa membuat kita kaya, tapi setidaknya adalah membuat kita barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kita hormati semuanya, Bapak Usman Malaka selaku Ketua STAI Taruna Surabaya, Ibu Sayyidul Ana selaku Wakil Ketua, Ibu Laila Zahra selaku Wakil Ketua 2, Bapak Kapolri, Tambah subur. Ketua SPM, Ketua LP2M, dan para dosen yang selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan rapat tahunan atau rapat persiapan pelaksanaan perkuliahan. Sebelum itu, mari kita buka rapat ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebenaran. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan. Acara yang ketiga rapat persiapan. Yang terakhir doa. Kita memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dilakukan oleh Kuliah bisa. kuliah dulu. Wah, wis ini. Kuliah. Suara aku enggak benar ya. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Lia Istifama selaku Ketua Yayasan UNITA Surabaya. Selanjutnya sambutan yang kedua dilaksanakan
wabarakatuh.